Ujar Nabi kepada Sayyidina Ali, bila subuh kamarian baca 3 kali, paling sedikit sebanyak-banyaknya 10 kali. Fa innaha syifa'un min 99 da'a. Itu bacaan merupakan penyembuh atau obat penawar dari 99 penyakit. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa min dhalik anna man qala 10 kalimatin 'inda duburi kulli salati ghadatin wajadallaha 'indahunna mukfiyan mujziya. Khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirah. Dan lagi sebagian kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang membaca 10 kalimat sesudah tiap-tiap sembahyang subuh, maka dia dapati Allah di sisinya mencukupi dan mempadakkan 5 perkara untuk urusan dunia dan 5 perkara untuk urusan akhirat. Hasbiyallah lidaini, hasbiyallah lima ahammani, hasbiyallah liman baga alayya, hasbiyallah liman hasadani, hasbiyallah liman kadani bisu. Hasbiyallah indal maut, hasbiyallah indal mas'alati fil qabr, hasbiyallah indal mizan, hasbiyallah indas sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah mencukupkan kepadaku oleh Allah lidaini untuk urusan hutangku, mencukupkan akan daku oleh Allah bagi perkara yang merisaukan akan daku, mencukupkan akan aku oleh Allah terhadap orang yang zalim atasku, mencukupkan akan daku oleh Allah bagi orang yang iri dengki kepadaku, mencukupkan akan daku oleh Allah bagi orang yang bermaksud jahat denganku, mencukupkan akan aku oleh Allah ketika mati, mencukupkan akan aku oleh Allah ketika pertanyaan di dalam kubur, mencukupkan akan aku oleh Allah ketika timbangan amal, mencukupkan akan daku oleh Allah ketika meniti sirat. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Membacanya ini habis sembahyang subuh. Wa min dzalik ma jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu junnatakum. Qulna ya Rasulullah amin aduwin hadar? Faqala khudhu junnatakum minan nar. Keluar atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, ambil senjata kamu, ambil perisai kamu, junnah. Kami bertanya, apakah ada musuh yang datang wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ambillah senjata perisai kalian menghadapi api neraka. Qulu, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa innahunna ya'tina yawmal qiyamah mustaqlimatin wa munjiyatin wa mujannibatin wa hunnal baqiyatus salihat. Itu kalimat-kalimat tadi, dia akan datang pada hari kiamat menemui yang membacanya, hal keadaan dia berdahulu menyelamatkan, menjauhkan dari yang ditakuti. Kalimat itulah merupakan al-baqiyatus salihat, simpanan atau tabungan yang baik.
Wa min dzalika, setengah lagi yang demikian, anna qaula, bahwa membaca Allahumma innaka khallaqun azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, Allahumma innaka antal barrul jawad al karim, ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wasturni wa'jurni warfa'ni wa la tudillani wa adkhilnil jannata birahmatik ya arhamar rahimin. Yajma'u, menghimpunkan doa tadi, khairat dunia wal akhirah. Doa itu sudah mencakup urusan dunia dan akhirat. Wa min dzalik ma jaa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala amanun li ummati minal gharaq idza rakibu ay yaqra'u. Rasulullah bersabda, keamanan bagi umatku daripada tenggelam bila mereka itu naik atau masuk kapal. Bahwa membaca mereka bismillah majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa min dzalik, setengah lagi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala law anna rajulan mukinan qara'aha ala jabalin lazal. Rasulullah bersabda, jikalau ada seorang laki-laki yang yakin dia membacanya atas gunung, niscaya tanggal itu gunung, rubuh itu gunung. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa min dzalik anna man qara fi musbahin aw mumsa, orang yang membaca pagi atau petang hari, qul ja'allaha awid'ur rahman ila akhir surah, sampai akhir surah Al-Isra, lam yamut qalbuhu dzalikal yaum, maka hatinya tidak akan mati pada itu hari, wala fitilkal lailah, dan tidak mati pada itu malam hari. Wa min dzalika, lagi setengah yang demikian, anna hadzal du'a, bahwa ini doa yudhibul faza', menghilangkan ketakutan. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Wa min dzalik ma jaa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min rajulin yad'u bi hadzal du'a fi awwalina lailihi wa awwalina harihi illa asamahu Allah min iblis wa junudi. Tidak ada seseorang membaca doa ini di awal malam dan di awal siang, melainkan Allah pelihara dia dari iblis dan tentaranya. Bismillahirrahmanirrahim, azimil burhan, syadidis sultan, masyaallahu kan, a'udzubillah minasyaitan. Wa min dzalik anna man sa'ala jannata thalasan qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, wa man istajara minan nar thalathan qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Orang yang minta surga sebanyak 3 kali, maka surga berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang berlindung dari api neraka sebanyak 3 kali, maka berkata neraka, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, lepaskan, selamatkan dia dari api neraka. Wa min dzalik, setengah lagi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li aliyin radhiyallahu anhu, qul idza asbahta salasan wa idza amsayta salasan bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ujar Nabi kepada Sayyidina Ali,
bila subuh kamarian baca 3 kali, paling sedikit sebanyak-banyaknya 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innaha shifaa'un min 99 da'a. Itu bacaan merupakan penyembuh atau obat penawar dari 99 penyakit. Aisaruhal ham, paling inting penyakit ham, penyakit duka cita. Wa min dzalik anna qaula, setengah kemuliaan lagi yang diberikan Allah kepada kita bahwa membaca subhanak la ilaha illa anta ya dzal jalal wal ikram minad da'awatil madmunatil ijabah. Subhanaka la ilaha illa anta ya dzal jalal wal ikram itu termasuk doa yang dijamin dikabulkan Allah. Artinya sebelum kita berdoa, sebelum kita minta apa lawan Tuhan, baca dahulu subhanaka la ilaha illa anta ya dzal jalal wal ikram. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dzal jalal wal ikram itu merupakan ismullahil a'zam. Ada hadis Nabi yang mengatakan alizu bidil jalal wal ikram. Artinya kekali membaca zil jalal wal ikram. Berapa kali kita membaca sebelum berdoa itu ya zal jalal wal ikram, ya zal jalal wal ikram, ya zal. Hanya kita berdoa kepada Allah, itu madmunatul ijabah. Kama jaa fil hadis anna Sa'dan radhiyallahu anhu da'a ala kalbin fa ahlakah. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mendoakan mati atas anjing dengan mengucapkan kalimat tadi, maka matilah anjing itu. Subhanaka la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. Lalu minta doa kepada Allah, minta mohon kepada Allah agar dimatikan anjing itu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, kaifa da'auta alaihi, bagaimana engkau mendoakan atas anjing itu sehingga mati? Faqala, ujar Sa'ad, subhanaka la ilaha illa anta ya dzal jalal wal ikram, ahlik, binasalah engkau, ahlik, binasakan ya Allah hadzal kalba, ini anjing. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, laqad da'auta biyaumin wa sa'atin bikalimatin law da'auta biha ala man fis samawati wal ard lastujiba lak fa abshir ya Sa'ad. Sungguh engkau berdoa wahai Sa'ad dengan doa siang dan Sa'ad dengan kalimat-kalimat yang jikalau engkau berdoa dengannya atas kebinasaan orang di langit dan di bumi, niscaya dikabulkan bagi engkau. Maka gembiralah engkau wahai Sa'ad. Wa min dzalik, setengah yang demikian lagi, anna man qala, orang yang membaca Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak law kana alai mislu sabir daina la addahu Allah anhu. Orang yang membaca doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlik amman siwak, jikalau ada atasnya hutang seperti gunung Sabir, niscaya Allah tunaikan hutang itu daripadanya. Wa min dzalik, setengahnya lagi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ma qala abdun, tidak mengata seorang hamba, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim ikfini kulla muhimmin min haitsu syi'ta wa kaifa syi'ta wa anna syi'ta wa min aina syi'ta illa azhaballahu ta'ala hammah, melainkan Allah hilangkan daripadanya duka citanya itu. Wa min fadaili hadhil ummatil muhammadiyah, dan setengah kelebihan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha ma'muratun bi talabil afiyah, bahwa umat Nabi Muhammad ini disuruh meminta
kepada Allah al-afiyah, wad du'a dan berdoa bi salamatil badan dengan selamat badan, wa tamamis sihah dan sempurna kesehatan. Wala syakka anna hadza ghayatu ma yatamannahu al-insan wa yashtahih, dan tidak ragu-ragu bahwa ini merupakan kesudahan yang mengingini akan dia manusia dan menghendakinya. Afiat, sihat, selamat, itu kan semuaan dikehendaki oleh manusia. Wa bihadza, dengan ini, syaratil adatu, jadilah adat ibadatan ibadah. Kan sihat itu sesuai dengan nafsu kita. Afiat sesuai dengan nafsu kita. Tapi bila kita minta kepada Allah, nah jadi ibadah. Jadi ibadah. Wan qalabal ma'lub ila ma'ruf, berbaliklah hal yang biasa kepada kebaikan. Wal amrul mahbub, perkara yang disukai, ila nafsi, kepada nafsu, mustaha, itu diingini adatan pada adat, wal matlubu, dan dituntut tabiatan pada tabiat, wal amrul mahbubul matlub, itulah perkara yang disukai, yang dituntut ilallah subhanahu wa ta'ala, wal matlubu, yang dituntut syariatan pada syariat. Wa bihadza, pada ini, ghayatul inayah, merupakan kesudahan perhatian Allah bihadhil ummatil muhammadiyah, dengan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya daripada perhatiannya Allah kepada kita ini, sesuatu yang sesuai nafsu kita itu bisa jadi ibadah. Padahal ibadah itu biasanya bertentangan dengan nafsu. Ibadah biasa bertentangan dengan nafsu. Nang nafsu kada katuju, nah itu biasa ibadah. Bangun malam, kan nafsu kada katuju. Bersedekah, nafsu kada katuju. Puasa, nafsu kada katuju. Nah biasa ibadah itu macam itu. Tetapi sihat, nah sesuai lawan nafsu. Selamat, sesuai. Nah itu kalau kita minta kepada Allah menjadi ibadah. Ja'a bil hadis an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyud du'a afdal, apa jua doa yang paling mulia, paling utama? Qal, ujar Nabi, sal rabbak, minta kepada Tuhan engkau al-afiyah. Satu. Yang kedua, wal mu'afah fid dunya wal akhirah. Summa atahu bil yaumil tsani, kemudian datang lagi laki-laki tadi pada hari kedua. Faqal, laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, ayyud du'a afdalu, apa jua doa yang paling utama? Faqala lahu mithla dzalik. Sama jawaban Nabi lawan hari pertama. Mintalah kepada Tuhan afiyah, minta kepada Tuhan mu'afah dunia akhirat. Summa atahu bil yaumil tsalis faqala lahu mithla dzalik. Hari ketiga laki-laki itu datang pulang kepada Nabi, bertakun pulang, wahai Rasulullah, doa apa yang paling baik dibaca, yang diminta? Ya Nabi kan minta kepada Tuhan afiyah dan mu'afah dunia akhirat. Qala Rasulullah bersabda, fa iza u'tital afiyah, bila engkau diberi afiyah fid dunya wa u'tiha, diberi afiyah fil akhirah, di akhirat, faqad aflahta, engkau sudah beruntung. Nah, wa ma'nal afiyah, artinya afiyah itu antas selama, bahwa engkau selamat, minal asqam, daripada penyakit, wal balaya, bala, wahiyas sihatu, yaitu sihat, wadiddul marad, dan lawannya sakit. Sebagian ulama ada yang menerangkan bahwa afiyah itu maknanya adalah as-salamah minal makarih, selamat dari hal-hal yang tidak disenangi, selamat dari hal-hal yang kada disenangi, apapun bentuknya, baik dunia atau akhirat, nang kita kada katuju. Nah,
agar selamat dari itu ngarannya afiyah. Jadi kalau kita minta lawan Allah itu al-afiyah, itu komplit sudah. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada hal-hal nang hamba kada katuju. Nah, wal mu'afat, sedangkan mu'afat artinya ayyu'afiyakallah minan nas, Allah afiatkan engkau dari manusia, wa yu'afiyahum, Allah afiatkan mereka minka dari engkau. Artinya ayyughniyaka anhum, Allah kayakan engkau dari mereka, wa yughniyahum anka, Allah kayakan mereka dari engkau. Artinya kita kada berhajat lawan orang pun kada akan mencari mendatangkan hajatnya kepada kita. Wa yasrifa azahum anka wa azaka anhum, dan Allah palingkan gangguan manusia daripada engkau dan gangguan engkau daripada manusia. Wal afu, wakila, dan dikata orang, hiya itu mu'afah mufa'alatun minal afu wa huwa ayyafu anin nas, bahwa dia memaafkan dari manusia, wa ya'fu anhu, dan manusia memaafkan daripadanya. Wal afu ismun min asma'illahi ta'ala, afu itu nama dari nama-nama Allah, wa huwa fa'ul, timbangannya minal afwi, wa huwa tajawuz, memaafkan aniz zambi, dari dosa, wa tarkul ikab alaih, dan meninggalkan siksa atasnya. Al-afu, Allah itu maha afu, artinya maha memaafkan dosa, meninggalkan menyiksa atas dosa itu. Waqad kama Abu Bakrin radhiyallahu anhu 'alal mimbar thumma baka, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdiri di atas mimbar lalu beliau menangis. Faqal, berkata Abu Bakar, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama awal 'alal mimbar thumma baka. Kenapa aku menangis, ya Abu Bakar? Karena Rasulullah pun pada waktu hari pertama berdiri di mimbar ini beliau menangis juga. Faqal, Rasulullah bersabda, salullah al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah itu kemaafan agar dimaafi Allah, dan afiyah, selamat dari hal-hal yang tidak disenangi. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin, karena seseorang tidak diberi sesudah yakin, khairan minal afiyah, yang lebih baik daripada afiyah. Dalam sujud sembahyang kah, dalam apakah kita minta Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, as'aluka al-afwa wal afiyah. Kan ringkas doanya tapi mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku minta kepada engkau al-afwa, kemaafan, wal afiyah, keselamatan dari hal-hal yang tidak disenangi. Baik diri sendiri, baik harta, baik anak, baik keluarga, baik semuaan, yang mana kita kata tuju, kita selamat dari itu. Waja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqal, ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi. Ujar laki-laki tadi, wahai Rasulullah, bagaimana aku mengata ketika aku minta lawan Tuhan? Mun aku tuh minta lawan Tuhan, nang apa nang baik diminta? Qal, ujar Nabi menjawab, qul, baca, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, kasihilah aku, sayangilah aku, wa'afini, afiatkan aku, berilah aku afiyah, warzuqni, dan berikan aku rezeki. Wa yajma'u asabi'ahu, beliau menghimpunkan 4 jari-jari beliau, illal ibham, kecuali ibu jari. Kan 4 macam kalau tuh. Nah, 4 maghfirah, rahmah, afiyah, rezeki, 4 macam.
Fa inna haula itu 4 macam tajma'u laka menghimpunkan sudah bagi engkau dunyaka wa akhirataka, cukup urusan dunia akhirat itu. Diampuni Allah, disayangi Allah pulang, nah diselamatkan dari hal-hal yang kada disenangi dan diberi rezeki yang luas. Wa awsa ammahu al-Abbas wa awsa sallallahu alaihi wasallam ammahu al-Abbas qaila, Rasulullah berwasiat kepada paman beliau Al-Abbas, beliau berkata, ya Abbas, ya amman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abbas, wahai paman Nabi, aksir minad doa, perbanyaklah doa bil afiyah, perbanyak minta kepada Allah afiyah. Wa akhbara, dan beliau pun mengkhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna su'alal afiyah, bahwa minta afiyah itu huwa min ahabbid du'a ilaihi subhanah, itu merupakan paling disukai doa kepada Allah. Nah, Allah paling ketujuh kalau kita minta kepada Allah tu al-afiyah. Allahumma rzuqnil afiyah ka kalimatnya, atau Allahumma inni as'alukal afiyah ka, Allahumma afini ka, sama aja artinya. Anak ringkas, Allahumma afini, ya Allah afiatkan aku, atau Allahumma inni as'aluka al-afiyah, terpanjang sedikit, Allahumma rzuqnil afiyah, nah sama aja. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma su'ilallah syai'a, tidak diminta Allah itu sesuatu, ahabba ilaih, yang lebih Allah sukai kepadanya, minal afiyah, afiyah. Ini salah satu doa itulah cepat diijabah oleh Allah bila mana yang kita minta itu yang disukai oleh Allah. Satu itu, yang kedua itu menandakan bahwa kita beradab di dalam doa. Karena termasuk bagian adabnya doa itu, hendaknya kita minta kepada Allah itu hal-hal yang Allah sukai. Nah, doa-doa kita yang Allah sukai, doa-doa yang mana pasti membawa kebaikan, nah itu yang kita minta kepada Allah. Jangan minta hal-hal yang belum tentu baik lawan kita. Ini sudah jelas afiyah ini disukai oleh Allah. Wa fi sabilil muhafazah 'alal afiyah, dan pada jalan memelihara atas afiyah, wastimrariha, dan mengekalinya itu afiyah, amara sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan, beliau menyuruh, man ra'a mubtala, orang yang melihat orang yang kena bala, ayyahmadallah, bahwa dia memuji kepada Allah, wa yashkurahu, dan bersyukur kepada Allah, ala ni'matil afiyah, atas nikmat afiat. Wa akhbara, beliau pun mengkhabarkan, annahu, bahwasanya dia, bihamdihi wa syukrihi, dengan memuji dan bersyukur kepada Allah, yuhfazu min zalikal bala, dia dipelihara daripada itu bala. Nah, jadi kita umpamanya melihat atau talihat orang yang kena bala, baik itu penyakit pada dirinya atau berupa kemaksiatan yang dilakukannya, kita melihat, nah kita disuruh memuji Allah, kita disuruh bersyukur atas afiat yang diberikan kepada kita. Nah, bila kita demikian, kita akan dipelihara daripada terjangkit atau dapat bala seperti yang kita lihat itu. Nah, cuma syaratnya satu, jangan sampai kedengaran orang yang kena bala itu. Jangan sampai kedengaran orang yang kena bala itu. Kecuali orang yang maksud bala ini adalah orang yang memperbuat munkar. Nah, kalau orang itu memperbuat munkar, nah kita dibolehkan menyaringkan kalimat itu.
Misal ada orang berbuat maksiat, lalu kita melihat, lalu kita memuji kepada Allah bahwa kita terhindar dari maksiat itu, nah itu boleh kita menyaring untuk memperdengarkan kepada orang yang melakukan maksiat itu. Tapi kalau balanya itu berupa penyakit, berupa musibah, nah kita cukup saurangan aja bahwa kita syukur lawan Tuhan diberi nikmat afiah. Nah, gunanya apa? Itu supaya afiah ini terus menerus diberikan Allah kepada kita dan kita terhindar daripada bala seperti yang kita lihat itu. Faqala, beliau bersabda, man ra'a sahiba bala, siapa melihat orang yang kena bala. Faqal, dia membaca, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdila lam yusibhu dzalikal bala. Barang siapa yang melihat orang kena bala lalu dia membaca alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdila lam yusibhu dzalikal bala, tidak mengenai akan dia yang demikian bala itu. Nah, ini boleh dengan bahasa kita, itu sudah hasil yang dimaksud. Misalnya kita kada hafal alhamdulillahilladzi afani, itu kada hafal, cukup kita melihat orang kena bala, cukup kita sendiri bersyukur kepada Allah atas diberi afiat kepada kita. Nah, itu sudah cukup untuk menggugurkan tuntutan ini. Nah, walaupun yang abdalnya kalimatnya seperti kalimat yang disampaikan Nabi tadi. Tapi andai kata kita kada kau membaca itu, kada hafal, cukup dalam hati kita bahwa kita bersyukur diberi Allah nikmat afiat, nah, untuk terhindar daripada bala itu. Nah, itulah doa-doa, amalan-amalan yang merupakan sunnah nabawiyah, merupakan wirid-wirid Nabi, amalan-amalan Nabi. Nah, jadi saling banyakkan amalan-amalan ini, tinggal kita juga mencari apa yang cocok, yang sesuai dengan keadaan kita. Nah, kita dalam keadaan takutan, nah ini cari, ini doanya. Nah, kita dalam keadaan masalah hutang piutang nang kada kau mengatasi, ini ada doanya dari Nabi. Ada masalah yang kita hadapi tentang karisauan menghadapi masa yang akan datang, ada doanya dari Nabi. Nah, Nabi sudah mengajarkan lengkap, artinya kada perlu lagi kita kepada doa-doa nang ulahan saurah. Nah, doa itu paling afdal, doa nang ulahan Allah langsung dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azaban. Itu doa yang paling hebat, doa-doa yang memang Allah ajarkan langsung di dalam Al-Quran. Nah, itu doa yang paling baik. Nah, kemudian lagi hanya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita. Nah, menghadapi ini doanya, menghadapi ini doanya, itu doa yang paling baik yang kita ambil contoh yang bakal diamalkan. Nah, hanya doa daripada para aulia itu, jadi kedudukannya nomor 3 itu. Nah, kemudian fawaidus salah ala nabi alaihi afdalus salah wassalam, kemudian tentang keutamaan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.